untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, bahkan meresponi undangan Tuhan bagi kita untuk hadir. Setelah seminggu lamanya kita bergelut, berjuang ya di tengah-tengah pekerjaan, usaha, studi, pergaulan dan lingkungan kita. Maka hari ini kita di rumah Tuhan, kita dalam keadaan yang kusuk, keadaan yang penuh dengan hadirat Tuhan untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mempersembahkan hati dan pikiran kita untuk ditaklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Selamat datang berbakti di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City yang inspirasional. Mari kita berikan tepuk tangan. Katakan, saya siap beribadah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita mengambil doa teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Kristus sayangi, mari kita awali ibadah pada hari yang indah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini dan hari-hari yang lalu kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kita. Amin. Oleh sebab itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tiada yang seperti Engkau, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Raja. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak diagungkan. Nyanyi Hosana. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kita tepuk tangan di atas kepala. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Yesus Raja. Ku agungkan Yesus
berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak disembah. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau di antara miliaran manusia Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan, untuk segala kasih karunia yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk menebus setiap kami orang-orang yang berdosa Tuhan. Kami Tuhan juga pagi hari ini, kami datang dengan hati yang tulus Tuhan, menghadap hadirat-Mu Tuhan, mohon pengampunan dosa yang daripada-Mu Tuhan. Kalau sekiranya sepanjang minggu ini Tuhan, ada hal-hal yang telah kami perbuat, ada hal-hal yang kami pikirkan, ada hal-hal yang kami kerjakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ini kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan, Engkau mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau mau layakkan kami untuk datang menghampiri tahta-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami dikasih kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu dengan tubuh yang sehat. Kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami rindukan dalam ibadah kami pagi hari ini, lawatan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang, dengan apapun pergumulan hidup kami, dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Kita tetap berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad. Mari kita ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan baca responsorial hari ini, diambil di dalam kitab Mika, pasal 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan bagian WL, nanti singer dan jemaat bagian jemaat ya. Demikian firman Tuhan, dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosa sendiri? Sama-sama, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan bertemu lagi di tempat ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kasih salam kiri kanan kita dengan senyum manis kita. Kita kasih salam. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan menguatkan roh kita. Amin. Ya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan penuh semangat, kita semua katakan ya. Dengan semangat
berperang ganti kita. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan hanya Dialah satu-satunya penebus kita. Namanya Yesus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia melindungan dan pengharapan. Silakan musik memuji Tuhan. Ikutin saya ya. Tangan seperti ini. Kita bersorak bagi Yesus. Bersorak bagi Yesus Sang Raja. Siap-siap ya. Katakan. Para papa papa papa. Sekali lagi. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dan pengharapan. Katakan haleluya. Katakan sekali lagi. Para papa papa papa. Yeay, haleluya. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita selain nama siapa? Nama siapa sekali lagi? Amin. Hanya di dalam namanya. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Sama-sama kita katakan. Firman terangi jalanku, Risai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. tak pernah kami ragu. Ragu Karena Dia bersama. setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan hanya kebenaran-Nya yang sanggup melepaskan kita. Firman yang bebaskan, selalu berikan kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Lambaikan tangan semuanya, katakan. Hanya di dalam namanya, Yesus ya sumber pengharapan.
saja katakan. pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan kita sebelum kita duduk. Puji Tuhan. Semua merasakan kasih Tuhan. Bahwa di dalam namanya ada pengharapan. Amin. Bahwa di dalam namanya ada kekuatan yang baru. Tuhan berfirman, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Kiranya ini menjadi ingat-ingatan akan kita, untuk kita selalu introspeksi di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kita rindukan Tuhan selalu mengubah hati kita. Amin, Bapak Ibu. Mari katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami mau Engkau ubah setiap hati kami seputih hati-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
jadi seperti Engkau Tuhan. Ini rindu kami. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita katakan sama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu ubah hatiku, ubah hatiku. Biar jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Kami mau jadi, mau jadi. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kami rindu agar kami semakin hari semakin menjadi seperti yang Engkau inginkan. Asli, tanpa topeng, semakin serupa Engkau, bukan kosmetik, bukan apa yang dari luar. Mungkin kami kelihatan baik. Mungkin kami kelihatan sangat agamawi. Tetapi jauh di kedalaman hati kami, kerap kali kami meremehkan Tuhan. Terlebih dan terutama ketika berhadapan dengan aku kami, ego kami, dengan kepentingan kami, dengan keinginan kami, maka kami seolah-olah melupakan Engkau. Di lubuk hati kami yang terdalam, tidak ada suara Tuhan di sana. Tidak ada firman Tuhan di sana.
Tidak ada yang melihat kami, tidak ada yang mengayomi kami. Bahkan tidak ada yang menjaga kami. Ketika kami terpuruk, terpojok, penuh dera dan derita, tanpa daya. Maka seolah-olah kami menghadirkan 1000 Tuhan, 1.000.000 Tuhan dalam hati kami. 1.000.000 firman dalam hidup kami. Ampuni kami jika acap kali kami ditemukan tidak autentik, tidak asli, tidak menjadi orang percaya yang sesungguhnya, baik di dalam gereja, di dalam rumah kami, di lingkungan kami, tempat pergaulan kami, tempat pekerjaan usaha kami, ya Tuhan. Dan itulah sebabnya kami butuh Engkau, ya Aba Bapa, di dalam Roh-Mu yang kudus untuk kami terus menerus ditundukkan, untuk kami hidup semakin hari, semakin ada hasilnya. Ada pengakuan dosa, ada keterbukaan, ada pertobatan, ada perubahan hidup yang kami dasari di atas Injil, kasih karunia Kristus yang memampukan kami. Tuhan bersabdalah kepada kami sekali lagi di hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua untuk memahami firman-Mu dan mempraktekannya. Bersabdalah Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk WL dan singer yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan pemain musik kita, ya, luar biasa. Dan hari ini kita ada di pertengahan tahun 2025 Bapak Ibu ya. Pertengahan tahun 2025, tak sadar mungkin, tak tahu mungkin, ya sebentar lagi kita berada di akhir tahun juga ya Bapak Ibu ya. Nah, tema kita hari ini adalah autentik versus kosmetik. Iya, oke, layarnya sudah dibagi dua di sini, Bapak Ibu tidak akan kesulitan membacanya. Autentik versus kosmetik, dari gambarnya udah jelas Bapak Ibu ya. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, di rumah Simu mengungkapkan sebuah kalimat, Papa kok rapi bener mau kemana? Papa kok harum mau kemana? Loh, Papa rapi untukmu sayang, asik. Harum untukmu dong. Masa buat orang lain di luar, kan begitu ya? Oh iya ya katanya ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan kita rapinya itu di luar, betul nggak? Untuk orang lain kelihatannya ya. Harumnya itu ya kalau keluar aja untuk orang lain. Mandi bersih-bersih gitu dan lain-lain ya. Sisir rambut bersih-bersih. Ya sejak saat itu Simu juga di rumah ya rapi. Enggak bercanda, selama ini rapi ya. Bapak Ibu Saudara, dari gambar ini memperlihatkan ada sebuah keaslian dan ada sebuah kepalsuan di sini ya. Autentik itu asli, dapat dipercaya kebenarannya. Itulah dia, orang Kristen. Dan kosmetik, mungkin dia orang Kristen. Kenapa? Karena dari gayanya. Dari kata-katanya, Kristen. Dari tutur katanya, dari tindak tanduknya, oh ya Kristen banget, begitu ya. Namun seberapa banyak kita yang sebenarnya memiliki hati yang terbuka, yang mau diselidiki oleh Tuhan, yang kemudian kita sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, dan kita minta ampun kepada Tuhan dan bertobat setiap hari. Termasuk ketika kita datang ke rumah Tuhan, Bapak Ibu ya. Ada momen kita mengaku dosa. Itu bukan ritual, itu bukan diada-adain buat tambah waktu. Itu juga bukan karena ya kalau nggak ada itu nggak seru. Enggak Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah praktek yang sebenarnya adalah cerminan kehidupan kita setiap hari. Menghadap Tuhan dengan takut dan gentar karena kita tahu Tuhan ada. Sangat dekat dengan kita. Karena semenjak kita percaya Roh Kudus ada. Berdiam, bernaung dalam hidup kita. Dan tahu segala tetek bengak, segala seluk beluk, segala lika-liku,
segala langkah kita, termasuk desah nafas dan debaran jantung kita, pikiran kita, perasaan kita, Ia tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, itulah sebabnya mari kita akan membaca nats yang panjang dari Yeremia 7 ayat 1 sampai 15 Bapak Ibu Saudara, untuk kita tahu apa sih yang terjadi dalam kehidupan beragama orang Israel yang begitu ketat, yang begitu keren, yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi kehidupan beragama orang Yahudi atau agama Yahudi. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan berbunyi, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." 3 ayat ini mengindikasikan bahwa kehidupan orang Yehuda di luar bait Allah dan di dalam bait Allah itu berbeda. Sekali lagi ya. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, ini berbicara di luar bait Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nabi Yeremia disuruh tegur umat Tuhan yang sedang ibadah, yang sedang ada di bait Allah. Contohnya kita lagi ibadah, ditegur dari depan pintu. "Hei kamu jemaat Season City, perbaikilah tingkah lakumu. Perbaikilah perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di sini. Di dalam hidup kita." Berarti kehidupan di dalam bait Allah orang Yahudi dan agama Yahudi itu sudah almost perfecto. Numero uno, begitu ya. Sudah sempurna lah. Nomor 1 lah, keren banget dari baju mereka. Dari cara mereka memandang, dari cara mereka membasuh diri. Wah, gak ada yang salah. Dari cara mereka bertutur kata di dalam bait Allah sudah bagus sekali. Tapi kenapa ditegur Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata kehidupan di dalam bait Allah dan di luar bait Allah itu berbeda. Tuhan menegur bangsa Yehuda yang tidak menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk mengaku dosa dan bertobat, namun sebagai tempat membela diri dari kejaran dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kebiasaan kehidupan beragama yang mana agama, rumah Tuhan, tempat ibadah itu menjadi tempat yang netral. Dalam hukum perang Konvensi Jenewa, salah satu tempat yang netral yang tidak boleh diperangi itu adalah rumah ibadah. Dari semua agama. Mau dia di dalam situ ada penjahat yang gak boleh diganggu gugat, kan begitu. Nah ini juga diperlakukan mirip seperti itu. Seolah-olah ketika berada di bait Allah, wah semua perbuatan yang di luar itu dimaklumkan begitu. Rajin datang ke bait Allah, dalam responsoria tadi kita memberi korban lembu 1 tahun, memberikan harga yang layak dan banyak, memenuhi semua ritual agama, maka dimaklumkanlah semuanya, dikortinglah semuanya, dihapuslah semuanya. Tapi tanpa ada sebuah penyesalan, tanpa ada sebuah pengakuan dan permohonan agar diampuni. Belas kasih Tuhan turun kepada, nggak ada. Bahkan di dalam responsoria tadi dikatakan seharusnya kamu hidup dalam keadilan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Dilanjutkan ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, "Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan." Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini
di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ini peristiwa terjadi di bait Allah yang megah di Yerusalem. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang menjadi kebanggaan orang Yahudi. Sehingga ketika mereka berkata di depan Yesus, betapa megahnya bangunan ini, kokoh, indah. Namun Yesus berkata, hei, jangan lupa, bangunan ini akan runtuh. Dan tak ada yang sisa di atas batu satu, batu yang lain. Dibanggakan, ada emasnya, ada peraknya, kayu terbaik Bapak Ibu Saudara, batu permata dan berbagai macam terbaik. Itu ada di bait Allah, di Yerusalem. Namun Bapak Ibu Saudara, kebanggaan mereka ketika berada di bait Allah itu sangat terbalik dengan tingkah laku mereka. Kalau kita baca tadi, mereka menumpahkan darah, mengejutkan sekali ya. Mereka menindas orang lemah, orang kecil, orang asing, yatim dan janda. Wow, kok bisa? Bahkan mereka menyembah Allah lain. Uang menjadi Allah mereka, seks menjadi Allah mereka, perzinahan menjadi Allah mereka. Oh, mengejutkan sekali. Menjadi sebuah representasi atau petunjuk kehidupan manusia yang memang gak jauh dari hal itu. Bahwa ternyata ada orang yang masih membeda-bedakan antara ketika dia berada di rumah Tuhan, maka hidupnya itu suci. Tingkah lakunya pun suci. Lalu kemudian dia berada di luar rumah Tuhan, yaitu berbeda. Nah ini sebenarnya pandangan berhala Bapak Ibu ya. Pandangan berhala di zaman itu di mana Allah atau Tuhan itu tidak akan tahu dan punya kuasa di luar teritorinya. Teritori atau kekuasaan Tuhan itu hanya ada di rumahnya, di kuilnya, di tempat ibadahnya. Sementara di luar itu nggak ada begitu. Ibarat kata hukum Republik Indonesia hanya akan sah dan berlaku di dalam teritori Indonesia. Tapi ketika sudah berangkat keluar ke Malaysia, ke Singapura, ke beberapa negara lain di belahan dunia ini, maka peraturan Indonesia ya nggak berlaku lagi. Ya itu betul. Tapi apakah itu bisa disematkan dengan Allah, Tuhan pencipta semesta alam, bahwa dia hanya punya teritori di rumah Tuhan. Sementara di luar rumah Tuhan dia seperti pribadi yang buta, pribadi yang bodoh, pribadi yang tidak tahu apa-apa. Apakah demikian Bapak Ibu? Itulah sebabnya Allah menegur bangsa Israel karena percaya pada kebohongan. Khususnya kebohongan yang berkaitan dengan rasa aman palsu. Bahwa karena mereka berada di bait Allah, maka mereka pasti aman dari hukuman Tuhan. Ada perkataan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Seperti kita kalau berkata, ada polisi loh, jenderal loh, aku punya kekuatan loh, aku punya kemampuan loh, mau apa kamu? Waduh Bapak Ibu Saudara. Jadi pengkultusan orang Yahudi dalam agama Yahudi terhadap bait suci itu sudah di luar batas. Mereka tidak lagi melihat Tuhan sebagai pribadi yang menjadi pusat relasi mereka, tetapi bait Allah lah yang menjadi pusat relasi mereka. Dan bait Allah itu kan sebenarnya benda mati yang ada di sana ya Bapak Ibu. Semua barang-barang ibadah memang sudah dikuduskan betul, tetapi itu adalah benda mati yang sebenarnya hanya menjadi sebuah simbol kehadiran Allah. Allah lah yang harus menjadi fokus utama kita menyembah dan bagilah kita gentar dan takut kepada Dia. Nah ini yang hilang dari orang-orang Yahudi. Ayat 8 Bapak Ibu Saudara mengejutkan sekali. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, diulang lagi Bapak Ibu ya. Membunuh, berzina, dan bersumpah palsu. Wah ini koleksi dosa yang luar biasa. Selayaknya orang yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Membakar korban kepada Baal, bahkan sampai pada sebuah tingkat yang sangat mengejikkan, menjijikkan, sangat membuat Tuhan marah, yaitu mempersembahkan orang yang hidup. Mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku. Waduh, di rumah yang atasnya namaku diserukan. Sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Kita habis berantem dengan suami, pukul istri, pukul orang tua, pukul anak.
pukul pembantu, berlaku tidak adil kepada mereka. Bermusuhan dengan saudara seipar, bermusuhan dengan mertua. Wow, Bapak Ibu Saudara, ada perkataan yang lengkap dari tata bahasa kebun binatang keluar. Perkataan, perbenaran kata yang lengkap dari caci maki keluar. Lalu kemudian kita datang ke rumah Tuhan dan kita mengangkat tangan. Kita melompat-lompat, kita tertawa, ketawa, ketiwi. Kita berkata, "Hey shalom, bagaimana kabar? Puji Tuhan, hari ini aku bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan aku." Betul, Tuhan ada bersama dengan kita, Roh-Nya yang kudus. Tapi sepatutnya itu membuat kita takut dan gentar. Sepatutnya membuat kita gemetar. Sepatutnya membuat kita merasa diusik, terusik, terganggu. Bahkan kehilangan damai sejahtera karena kita tidak mengakuinya. Kita tidak menyesalinya. Kita tidak rekonsiliasi. Kita tidak menyelesaikan persoalan kita dengan hati yang baik. Dengan cinta kepada Tuhan. Dengan etikat yang baik. Bahkan mereka katakan, supaya habis dari sini kita lakukan lagi. Wah, parah ya. Hati yang sudah tebal, hati yang sudah tumpul, hati yang sudah membisu, hati yang sudah bagaikan patung yang tidak bisa meresponi akan kehadiran Allah, membuat mereka sanggup berkata, habis dari sini kita buat apa lagi? Kalau orang kan lagi enak rumah makan ya, lagi kuliner, ya habis ini kita makan di mana lagi? Oke-oke aja ya kan? Udah makan masih agak ada space sedikit. Kita coba apa lagi? Coipan udah. Hampan udah. Apalagi? Cukyok udah. Apalagi? Katanglo udah. Apalagi? Semua udah. Apalagi yang belum ya? Benar gak? Nah mereka itu jadi seperti ini. Abis ini nanti kita keluar kan udah bebas nih. Kita bikin apa lagi? Siapa lagi yang mau kita ciak? Siapa lagi yang mau kita tipu? Siapa lagi yang mau kita makan? Siapa lagi yang mau kita aniaya? Siapa? Oh Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu kalau saya tidak jelaskan secara deskriptif dengan mendalam, Bapak Ibu akan berpikir bahwa nggak ada kayak begini orang beragama. Bahkan mungkin itu ada di agama yang non-biblis. Betapa kudusnya kitab suci kita sehingga membuka topeng, membuka kebusukan ibadah yang kudus, yang suci di bait suci. Ribuan tahun yang lalu. Wow. Tuhan menegur bangsa Yehuda yang percaya kepada ajaran palsu dan keyakinan palsu. Bahkan percaya bahwa berdiri di bait suci akan menyembunyikan dosa-dosa yang tak pernah diselesaikan. Ini ajaran imam dan nabi palsu. Yang menjadi sangat bisa kita dan harus sesalkan adalah ini diajar oleh imam dan nabi palsu. Tenanglah kamu. Dosamu itu udah Tuhan buang, betul. Dosamu itu udah Tuhan ampuni, betul. Ya seharusnya orang yang baik dan benar karena mengasihi Tuhan, stop dong. Ya kan? Jangan merasa aku punya penawar dosa. Sehingga aku dengan begitu cueknya, cuek bebek makan, ya jalan lenggak-lenggok aja di hadapan Tuhan begitu loh. Wow. Bapak Ibu Saudara, ini fakta yang ada. Nah, ayat 11 kemudian Tuhan kembali mengingatkan melalui Nabi Yeremia. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Aduh. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sampai bilang begini, aku tuh punya mata. Aku tuh bisa melihat. Begitu ya. Semua perbuatanmu yang di luar. Jangan kamu mau sembunyikan. Semua perbuatanmu apa? Nggak usah disebutkan deh. Karena kalau Alkitab berkata aku mau sebutkan, maka kita bisa berkelit. Yang nggak disebutkan boleh dong. Iya kan? Yang nggak disebutkan boleh dong. Semua yang menyakiti hati Tuhan, semua yang bertentangan dengan kebenaran, semua yang melukai hati Allah, tentu tidak dapat dan tidak boleh atau tidak harus kita lakukan. Karena kita mau menyenangkan hatinya, mengasihi dia. Begitu kata firman Tuhan. Aku tahu mereka menyalahgunakan rumah Tuhan sebagai tempat pelarian rohani. Padahal hidup mereka tidak berubah. Sarang penyamun adalah tempat para penjahat berlindung setelah melakukan kejahatan. Itu sarang penyamun.
Jadi bait Allah bisa jadi sarang penyamun. Bukan ada nyamunan di dalam bait Allah. Bukan ada kejahatan di bait Allah oleh orang-orang yang sedang melakukan ritual. Bukan. Tetapi tempat bersembunyi. Tempat pelarian. Tempat berlindung secara negatif. Berlindung secara positif. Apa? Tuhan, di rumahmu ini aku mengaku dosaku. Itu benar. Aku memang orang bersalah. Aku orang yang bejat. Aku orang yang lemah dan tidak mampu. Kiungai, help me, tolong aku. Maka Yesus memberi peringatan antara orang Farisi dan pemungut cukai ketika berada di pintu bait Allah. Pemungut cukai berkata, aku orang berdosa, aku orang yang, kalau dalam bahasa Jakarta, aku orang yang brengsek, begitu. Gak tahu brengsek itu orang bahasa Jakarta atau bahasa Jawa. Aku nih orang yang gak layak Tuhan, aku sudah berdosa. Sementara orang Farisi, aku bersyukur banget Tuhan, aku memberi perpuluhan. Aku sudah mengikuti perintah-perintah ritual-ritual. Aku sudah berikan sapi umur setahun. Aku sudah memberikan domba yang layak. Wow, hidupku tiada bercela. Kita berkata hidupku tiada bercela di hadapan Tuhan, begitu loh. Kalau kita berkata hidupku tidak bercela di hadapan manusia, boleh-boleh aja kali. Karena mungkin kita pakai topeng atau kosmetik. Bapak Ibu Saudara, sampai pada puncaknya ayat 12. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo. Nah kita lihat apa ini Silo ya. Di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya. Karena kejahatan umatku Israel. Apa yang telah kulakukan kepada Silo. Apa ini Silo? Silo ini bukan bahasa Hakka. Tapi bahasa Hokkien. Apa artinya ngaingti? Monyinti. Silo itu apa ya? Siapa tahu ada juga di bahasa Hakka. Silo artinya apa? Pak Felix, Silo? Ada rupanya artinya. Ayah kaya raya ya? Hah? Oh. Apa? Mayat. Oh mayat Silo. Oh ya sih ya. Ada rupanya. Ya Silo bahasa Hakka. Mayat. Saya mau kasih ceritanya begini. Waktu orang Israel lagi pengembaraan di padang gurun berjalan dari Mesir ke Kanaan, mereka itu punya bait suci namanya kemah suci. Nah kemah suci itu seperti ini, sangat portable, sangat sederhana, cuma dari kain Bapak Ibu ya. Bongkar pasang, mereka tiba di satu tempat, didirikanlah kemah suci. Umat Tuhan datang kepada Tuhan. Begitu berangkat Musa bilang, ayo Con. Yang benar yang mana? Tumbang, pergi atau berangkat? Tapi sudah pergi, bongkar. Begitu tiba, begitu tiang awan berhenti kalau siang, tiang api berhenti kalau malam, pasang lagi tuh rumah kemah suci. Sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat melelahkan. Berpindah-pindah. Ibarat kata mirip ketika kita datang dari kampung halaman kita menjadi kontraktor. Betul nggak ya? Kita kontraktor, begitu mau tahun ketiga pemilik rumah datang, Pak maaf Ciko, naik ya 20%. Astaga naik kontraktor. Bukan masalah naiknya, masalah pindahnya. Pindah-pindah itu Anda angkat-angkat barang, apa? Hot, capek. Tapi pindah lagi, betul nggak? Berapa tahun kemudian lagi, aduh maaf ya rumah ini mau dijual, Anda mau beli nggak? Aduh belum cukup uang, ya mohon maaf ya saya tidak mau perpanjang rumah ini, pindah lagi. Kasihan ya, seperti ini pindah-pindah. Kita gereja sudah berapa kali pindah Bapak Ibu? Pindah dari Tambora, pindah ke tempat yang lebih enak, di Glow Tower, parkirnya luas. Dari Glow Tower 5 tahun kemudian pindah lagi ke P4, parkirnya bertambah luas, adem gak pernah kena hujan lagi ya, betul gak? Jemaat datang kalau hujan cuek amat, cuek bebek aja, orang parkirannya lengkap, bertingkat-tingkat, betul gak? Tapi baru selesai ibadah harus segera pulang, karena malamnya udah resepsi. 5 tahun kemudian kita pindah lagi ke lantai 3, berikan tepuk tangan. Tidak pakai diusir-usir lagi Bapak Ibu Saudara. Semangat dong seharusnya kebaktian Tuhan. Rumah Tuhan sudah menetap permanen. Iya kan, gak pindah-pindah lagi. Setelah itu mereka masuk Kanaan.
Kemah suci berdiri semi permanen di Silo namanya. Berapa ratus tahun orang beribadah sebelum ada bait suci yang permanen? 400 tahun Bapak Ibu. Jadi sebelum ada bait suci Salomo itu ada kemah suci di Silo semi permanen. Ada temboknya separoh, masih ada layar terkembangnya separoh, semi permanen. Lebih baik daripada kemah suci di dalam perjalanan Sinai. Di Silo, tempat pusat ibadah, penyembahan, tempat pertemuan-pertemuan, membicarakan masa depan Israel, pembagian tanah-tanah. Oh, di Silo mereka menetap. Gak jadi kontraktor lagi Bapak Ibu. Betul? Semua ibadah berjalan dengan baik. Rumah kita walaupun kecil, rumah sendiri, apalagi Jakarta. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Silo, setelah mereka mulai makmur, setelah mereka mulai sejahtera, setelah semuanya mulai beres, ini yang terjadi. Itulah sebabnya di bait suci Yerusalem Tuhan ingatkan lagi di Silo mati tadi. Ya, ada penyembahan ritualistik tanpa pertobatan. Ada Imam Hofni dan Pinehas hidup jahat dan immoral. Imam loh ini. Penyalahgunaan tabut sebagai jimat perang. Kurang ajar sekali. Mereka cuek terhadap peringatan Tuhan. Tabut itu pernah dibawa perang melawan orang Filistin. Hidup mereka udah kacau, Tuhan peringatkan mereka, kamu akan dihukum. Cuek aja, yang penting ada tabut. Mereka pergi berperang melawan orang Filistin, hari itu belum dibawa tabutnya. Kalah 4.000 orang mati dari pasukan Israel. Mereka pulang bukannya bertobat, bukannya menyesal. Mereka bilang, gimana strategi yang baik supaya kita mengalahkan orang Filistin? Kayaknya kita mesti bawa nih tabut. Wih, dibawa sudah tuh tabut. Dibawa tuh tabut sebagai jimat perang. Seolah-olah mereka memaksa Allah menyertai mereka untuk menang dalam perang yang terjadi 30.000 orang mati. Dan disitulah awal kekalahan dan kehancuran Silo. Jadi kalau kita bicara Silo itu mati betul. Disitulah kemah suci yang sudah permanen dalam artian diam duduk tenang dengan baik. Hancur dan inilah bekasnya. Pada tahun 1050 sebelum Masehi. Hancur. Di Silolah ketika kemah suci ada salah satu perbuatan kejam dari Raja Saul. Membunuh nabi-nabi membunuh imam-imam di kota imam. 80-an imam dibantai oleh Raja Saul. Itu imam-imam yang bertugas di Silo, di rumah kemah suci Silo, namun mereka sedang ada di lokasi imam, tinggal kota imam. Dibantai oleh Saul karena lagi mengejar Daud. Dianggap imam-imam sedang membantu Daud. Gara-gara suatu ketika Daud dan kelompoknya kelaparan. Meminta roti sajian di kemah suci Silo. Dibantulah dikasih roti sajian untuk Daud dan teman-temannya makan. Begitu didengar oleh Saul, dibantai itu imam. Betapa jahatnya. Bapak Ibu. Setelah kemah suci di Silo hancur, umat Tuhan tidak punya tempat beribadah lagi. Dan tabut berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain selama 100-an tahun kemudian. Sampai didirikanlah bait suci Salomo. Jadi 100-an tahun itu berlanglang buana, orang Israel gak punya tempat ibadah. Sudah dihukum Bapak Ibu Saudara, tapi gak kapok Bapak Ibu ya. Baru Daud setelah memasuki Yerusalem, dia memimpin sebuah ritual untuk membawa ke Yerusalem. Meskipun dia tidak bisa membangun bait Allah. Setelah Salomo membangun bait Allah, tabut perjanjian masuk kembali ke bait suci. Nah inilah konteks yang sedang kita bicarakan. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga mirip seperti yang di Silo. Memang manusia nggak ada kapoknya. Kamu sudah melakukan seperti yang di Silo. Udahkah aku ingatkan kamu? Demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Allah telah berulang kali menegur dan memperingatkan umatnya seperti seorang ayah yang membimbing anak-anaknya. Tapi mereka menganggap remeh. Saudara, orang sudah tumpul hatinya anggap remeh, biasalah. Paling juga hukuman sebentar, habis itu juga selesai.
Paling gue sakit sedikit, habis itu selesai. Paling gue miskin sebentar, habis itu kaya lagi. Paling gue bangkrut sebentar, habis itu sukses lagi. Kan begitu. Paling gue dipecat, ntar lagi gue dapat perusahaan. Ibarat kata kayak gitu ya. Kita kerja nggak beres, lalu dapat surat peringatan 1-3, dipecat kan? Ah gampang lah, ntar gue ngelamar banyak kok kerjaan. Ya kan? Ntar gue ngelamar diterima juga. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kayak begitu manusia. Dan memang seringkali begitu. Karena itulah, kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, ini bait Allah yang permanen. Dan yang kamu andalkan itu. Dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah lakukan kepada Silo. Saudara, peringatan Tuhan gak main-main. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan 12 tahun. Setelah itu terjadi kehancuran oleh Babel. Bapak Ibu Saudara, Allah sangat serius dan tegas terhadap masalah kemunafikan umatnya. Kemunafikan di bait suci sama dengan kerajaan Babel yang menajiskan bait suci. Nggak ada beda. Kemunafikan sama seperti orang kafir yang menajiskan bait Allah. Ini adalah sebuah kekejian bagi Allah. Saudara, yang paling mengerikan adalah ketika Yeremia menyerukan itu, dia malah dihukum. Dia malah dipasung. Jadi sebenarnya apa sih maksud Yeremia? 7 ayat 1-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan membenci dan menghukum orang yang beribadah, tapi tidak bertobat dari dosa-dosa dan kejahatannya. Itu intinya. Mirip seperti peristiwa ini. Tahun 1970-an dan 1990, seorang yang luar biasa kaya raya, menjadi orang yang sangat hebat. Ia menghabiskan jutaan dolar untuk membangun beberapa lingkungan paling miskin di Kolombia. Membangun perumahan, ribuan perumahan untuk orang miskin, taman-taman, stadion sepak bola, rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan, sekolah-sekolah, dan gereja-gereja. Namanya adalah Pablo Escobar. Namun sayangnya dia adalah seorang gembong narkoba yang menjadikan perbuatan baiknya sebagai tameng atas semua kejahatan-kejahatan yang pernah dan sedang ia lakukan. Dan kejaran maut itu tak pernah berhenti mengikutinya. Meskipun ketika dia ditangkap pada suatu waktu dia berkata, aku mau bangun penjaraku sendiri. Dibangunlah penjara sendiri, ada kebun binatang, kolam dan lain sebagainya. Dia yang buat penjaranya. Tapi memang pembalasan Tuhan itu nggak pernah akan berhenti mengejarnya. Sampai pada tahun 1951, ia meninggal dunia dengan sebuah pelor yang cuma seharga 20 US dollar. Nah mari kita lihat kenyataan orang Kristen hari ini ya. Kita baca sama-sama. Kita say goodbye kepada bait Allah tadi. Kepada peristiwa orang Yahudi yang gak ada hubungan dengan kita. Mari kita lihat kita ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saat beribadah semuanya kelihatan baik dan benar. Namun ternyata semua itu hanyalah pura-pura. Kosmetik belaka. Loh kok bisa Pak? Ini buktinya. Baca sama-sama yang kuning. Towaga. Nampaknya semua kemarahan, kebencian, dendam, kekecewaan, iri hati, permusuhan, kesombongan, kita titip di pintu masuk gereja. Setelah keluar gereja, kita ambil kembali dan bawa pulang, ya kan? Aduh ya, tapi memang ini realistik ya. Kalau di gereja semua kita jadi orang yang baik ya. Gak ada marah-marah ya kan? Baik semua ya. Coba kita lihat buktinya. Buktinya, sama-sama baca 1, 2, 3. Buktinya kita masih hidup dalam kemarahan, kebencian, dendam, kekecewaan, iri hati, rencana jahat, permusuhan, kesombongan, pikiran negatif, kesal, sakit hati, mau pergi. Masih terjadi lagi. Loh, ini yang membingungkan. Tadi kan waktu masuk gereja bawa 7 titip di pintu, betul nggak? Tapi setelah selesai kok jadi 11. Tambahan berapa? Tambahan 4. Pikiran negatif, kesal, sakit hati. Kenapa? Habis dengar khotbah. Jadi habis dengar khotbah, dia lagi bicara tentang saya. Kesal. Sakit hati. Mau pergi. Ah, gue gak betah di gereja ini. Gue con aja. Bukan con. Ceo. Tahu ceo? Nyiti ceo? Ngaing tia. Nyihakan nyino. Masa nying tia? Ngaiti nyinti. Oh, ngaiti nyikong mai. Nyiti ngai kong mai? Mo? Mang? Apa ibu saudara? Artinya sederhana seperti ini. Kita tidak berubah. Berubahnya hanya di
gereja. Makanya tak jarang orang bilang, kayaknya kita tiap hari ke gereja aja. Karena kalau tiap hari kamu di gereja, kamu manis sekali. Kamu jadi istri yang luar biasa, kata-katamu lembut, selembut sutra. Suami kok kamu jadi penyayang banget kalau di gereja. Karena baru mau marah, lihat, muse kong aitie, bukan, muse kong tonya, ya itulah dia, muse lihat, ada majelis, ada BPJ lihat, ada teman ngain dia. Istri mau bawel, cerewet, mau marah-marah, ada teman gak jadi, simpan. Tunggu kita selesaikan setelah ini. Iklan dulu ya. Bapak Ibu Saudara, waktu pulang kita ambil lagi, bawa pulang lagi. Malah nambah. Apalagi kita ketemu orang yang ngeselin di samping kursi kita kan. Coba lihat samping kiri kananmu. Ngeselin gak dia? Istrimu. Temenmu. Wah tambah kesel. Gitu ya. Waduh, jadi ke gereja malah nambah gitu. Ibarat kata orang ke sekolah, dia gak tahu 5 hal. Tapi ketika dia pulang sekolah, dia jadi gak tahu berapa hal. 10 hal dia gak tahu. Hari ini orang kok sekolah ketambah bodoh ya. Kita gak suka anak kita sekolah tambah bodoh, bener gak? Kita kasih les. Supaya nilainya bertambah. Ada perubahan dong. Ke anak kita tuntut, lu sekolah mesti makin pinter. Berubah dong. Menjadi semakin baik, menjadi semakin berakhlak, menjadi semakin berbudi pekerti, menjadi semakin rasionalis, makin pinter, makin logis, makin keren. Tapi kita tidak menuntut hal yang sama terhadap diri kita. Kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama, ke gereja berapa puluh kali, dengar khotbah berapa ratus kali. Tapi kok kita cuma tinggalin di luar pintu, habis pulang bahwa nggak ada yang di sini, amin. Nggak ada ya? Jadi yang pertama yang saudara bertobat dan hidup dalam anugerah Kristus. Baca yuk, hidup autentik dimulai dengan doa pertobatan sejati di hadapan salib dan menjalani keseharian di dalam anugerahnya. Bertobat itu penting. Bertobat itu penting. Mengaku dosa itu penting. Saat kita tidak bertobat dan mengaku, tandanya kita tidak tahu menau dan gak pusing dengan masalah yang kelihatannya kecil di hati kita, yaitu dosa itu. Bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang benci ayo jangan benci lagi. Yang dendam ayo jangan dendam lagi. Yang suka marah-marah ayo jangan suka marah-marah lagi. Yang suka pikiran jahat jangan lagi. Mari belajar terus kepada Tuhan. Ayo tolong samping kananmu. Lu itu, lu juga. Itu balas dong ya. Ayo satu tangan. Lu itu, balas lu juga. Kita sama-sama harus berubah. Amin. Iya, jangan tinggal di sini. Jangan terus begitu. Ku ingin tetap begini. Memang aku udah begini dari dulu. Dari lahir udah kayak gini. Lu terima dong apa adanya. Kita tidak harus jadi moralitas. Tidak harus jadi moralistis. Tidak. Tapi kita bersandar pada Injil. Kasih karunia Kristus itulah yang memampukan kita. Karena Kristus sudah menang. Ada amin? Yuk kita cepat biar pulang. Yang kedua, sama-sama baca. Mendengarkan dan menaati firman. Bukan jadi tukang pendengar khotbah. Berapa banyak orang di gereja, khotbah hari ini keren. Khotbah hari ini kurang keren. Apalagi minggu pertama. Gak ada lucunya. Kurang keren. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak khotbah yang keren yang Anda dengar. Tapi bukan itu pentingnya. Bukan sudah berapa banyak tahu firman Tuhan. Tapi yang terpenting adalah berapa banyak firman yang sudah ditaati. Satu aja susah ditaati, Anda dengar 10 yang bagus. Ini bukan di sini. Ya, amin. Coba kita lihat Yakobus bilang apa? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bagus firman Tuhan hari ini. Udah lakukan belum? Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara ya. Terakhir. Yuk kita baca. Katakan bahwa kita bisa karena Tuhan menyertai. Hidup autentik bukan berarti hidup sudah sempurna. Tapi hidup dalam pertobatan terus-menerus dalam anugerah Kristus. Galatia 2 ayat 20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Biarlah kita berkata,
Tuhan yang sudah hidup, Roh Kudus yang sudah hidup dalam tubuh dagingku ini akan mulai bekerja dan terus bekerja selama aku hidup. Aku tidak akan pernah menyerah karena Kristus ada dalamku, Roh Tuhan ada dalamku, dan Dia merindukan aku untuk hidup menyenangkan Dia. Sehingga pada akhirnya bersama istri, kepada suami, kepada keluarga, kepada mertua, kepada ipar, kepada teman, kepada jemaat sama gereja, kepada siapapun tanpa pandang bulu. Aku harus mengasihi Dia, aku harus mengampuni Dia, aku harus menerima Dia, aku harus mensupport Dia, bahkan aku harus jadi berkat kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu agar kami semakin hari semakin tahu banyak, tetapi bukan itu yang paling penting. Kami mulai melakukan satu demi satu. Sedikit demi sedikit. Apa yang kami tahu, bukan apa yang bagus. Bukan apa yang keren. Bukan apa yang memuaskan otak kami. Bukan apa yang memuaskan hati kami. Bukan firman yang sekedar enak didengar. Menyenangkan sekali, menghibur banget. Tetapi itu tidak punya dampak apa-apa dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar pengalaman di Silo, pengalaman di Bait Suci Silo, Bait Suci Yerusalem, itu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami simpan hari ini Tuhan. Kami rindu untuk kami terbuka di hadapan-Mu, kami mau memperbaharui diri kami. Kami tidak mau hidup derita di dalam dosa itu. Dosa tetap ada yang tetap kami simpan, kebiasaan lama tetap kami simpan. Tapi kami tutupi dengan pekerjaan kami. Kami tutupi dengan apa yang kami hasilkan. Kami tutupi dengan hiburan. Kami tutupi dengan refleksi dan bahkan reflektif. Serta mungkin berwisata. Tuhan ampuni kami. Ketika hidup ini semakin menyenangkan. Seperti peristiwa di Silo. Semua menjadi permanen, bait Allah shuttle, bait suci sudah ada, tak perlu pindah-pindah lagi. Orang mulai lupa Tuhan. Orang mulai lupa bahwa Tuhan memiliki hati kami sampai hati yang terdalam. Ampuni kami karena kebiasaan kami begitu lemah. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan terus menerus berbicara pada kami. Kami mau terbuka dengan firman Tuhan meskipun yang keras. Firman Tuhan yang begitu tegas. Firman Tuhan yang sangat jelas menukik dan menusuk hati kami. Kami mau terbuka dengan itu. Agar itu kembali melembutkan hati kami. Membuat roh kami semakin peka dengan suaramu. Dengan teguranmu. Dengan peringatan-peringatanmu. Agar kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai ipar, sebagai jemaat, sebagai teman, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai bos, sebagai pemilik pekerjaan dan usaha. Apapun kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, siapapun dan apapun kami rindu untuk terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai-Mu boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Sukacita-Mu ada dalam hidup kami. Dan itu asli, bukan kosmetik, bukan buat-buatan. Bapa, kami akan menikmati meja perjamuan Tuhan, roti dan anggur perjamuan kudus. Berkatilah kami. Persiapkan hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus yang diberikan khusus kepada kita yang sudah dibaptis. Oleh sebab itu mari yang belum baptis jangan lama-lama lah. Man loi tapi jangan panjang-panjang. Man loi. Ayo beri dirimu ikut SMK 1. Setelah itu dibaptis, setelah itu ikut perjamuan kudus. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagian besar kita sudah dibaptis dan kita bisa menikmati perjamuan kudus. Dengan penuh kasih dan hormat, saya mengundang seluruh petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari Bapak silakan maju. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada saat malam saat Tuhan Yesus akan ditangkap, Tuhan Yesus mengajak 12 muridnya untuk makan Paskah terakhir kalinya. Di saat itu Tuhan Yesus mengambil roti, Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sebagai ganti hukumanmu di atas kayu salib.
Ambillah dan makanlah. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan, Anda sedang memberitakan penderitaan, kematian dan kebangkitannya sampai Ia datang di kali yang kedua. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Bapak Ibu yang sudah memperolehnya, silakan bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian bukan dengan barang fana. Kau telah menebus dosaku. Bukan dengan barang fana, Kau menebus dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti Adakah yang belum mendapatkan roti dan anggur? Tolong angkat tangan. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Ku telah mati dan tinggalkan. Oh, ku telah mati. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan tak berarti lagi sebelum kita memakan roti ini, saya mohon dengan penuh kasih dan hormat, Bapak Paulus Lastri berdoa buat kita. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik buat setiap kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus kami atas segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kami yang sesungguhnya enggak layak ya Tuhan, dilayakkan untuk diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat roti di tangan kanan kami ini sebagai simbol dari tubuh-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, biar kami boleh hidup taat dan menuruti firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima dengan ucapan syukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita makan.
Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus di tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, saya mohon dengan kasih dan hormat Bapak Jana Yusuf berdoa untuk kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, menghapus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, di dalam hidup kami ini biarlah kami boleh menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Pada saat firman-Mu datang kepada kami, biarlah kami boleh tunduk dan taat dan menjalankan perintah-perintah-Mu sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka dibaca oleh orang dan mereka dapat mengikuti langkah kami untuk datang ke gereja-Mu, percaya kepada-Mu dan diselamatkan oleh nama-Mu. Terima kasih, mengucap syukur dan kami sambut perjamuan pada siang hari ini dengan ucapan syukur karena darah-Mu menembus kami. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita minum. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib. Inilah berita gembira buat kami. Karena sebesar apapun dosa kami, semerah biji kirmizi, semerah kain kesumbah, akan diputihkan seperti putihnya bulu domba dan putihnya salju. Di dalam Kristus kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami diingatkan kembali ketika memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu dan meminum anggur yang melambangkan darah-Mu yang masing-masing sudah terpaku dan tercurah untuk kami yang berdosa ini. Dan kiranya melalui sakramen ini kami pun diingatkan agar semakin hari kami semakin menuju pada keserupaan dengan Kristus. Semakin hari semakin banyak kelemahan dosa yang kami tinggalkan. Itu pun karena kasih karunia-Mu Bapa. Semakin hari kami semakin bersandar pada kuat kuasa-Mu. Agar Roh-Mu yang kudus mengingatkan setiap firman Tuhan itu di dalam kami menapaki hari demi hari kami. Menuju pada perjumpaan kekal dengan Engkau. Sampai saat kami menutup mata kembali ke dalam pelukan cinta-Mu yang ajaib. Di surga rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita masih berkesempatan untuk melaksanakan perjamuan kudus awal bulan dan kita bersyukur juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak berkenan pada ibadah yang lahiriah atau sekedar rutinitas. Tuhan menghendaki hati yang taat. Biarlah setiap kita berkomitmen yang sungguh, bukan hanya hadir dalam ibadah, tapi juga menjadi pribadi yang autentik dan tidak hidup dalam kemunafikan. Biarkan firman Tuhan membentuk kita menjadi umat yang kudus dan setia. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Persembahan kita dapat diberikan melalui scan kris yang berada di bangku Bapak Ibu masing-masing atau melalui amplop persembahan. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Mohon lambaikan tangannya, tim KU akan membantu Anda. Bersama-sama. Inilah rinduku kepadamu, senang
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan seluruh hidupku memujimu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu. nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Saudara Kevin akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan, memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan penuh hikmat Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan dan dimanapun Tuhan sesuai perkenanan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk, selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Di GKJ Season City. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 1 Juni 2025 jam 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Manusia, Dosa, dan Keselamatan dengan pembicara Guru Injil Jevin Sengge. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Senin 2 Juni 2025 jam 7 malam melalui Zoom dengan tema Doa Puasa Bagaimana dengan pembicara Guru Injil Ernie Tilaar. Night with Jesus minggu ini akan membahas rancangan terbaik Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Pierre Tilaar, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Retret Remaja On Air akan diadakan pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2025 di Pondok Remaja Pegi. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Guru Injil Jevin atau pengurus remaja. Retret Yuk Pemuda akan diadakan pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2025 di Tau Villa Cisarua. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi pengurus kaum 4. Hands up! Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste
ya. Untuk tenang di hadapan Tuhan kita mau doa secara pribadi. Yang pertama mari kita mengucap syukur buat gereja kita tidak terasa sudah melewati bulan lalu memasuki bulan yang ke-6 ini. Biarlah Tuhan menolong gereja kita agar terus bertumbuh. Baik dari KU1 on air yang sedang ada perayaan Mother's Day saat ini ya. Dan juga KU2, YUP, sekolah minggu supaya sungguh Tuhan pakai melalui semuanya itu. Sungguh iman jemaat dikuatkan dan banyak jiwa dimenangkan. Yang kedua, mari kita terus berdoa untuk bangsa kita dan negara kita. Agar Tuhan memimpin sehingga Indonesia boleh tentram, aman, ekonomi kembali lagi stabil. Kita doakan supaya Tuhan pakai para pemimpin kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur kepadamu tidak terasa. Kami sudah masuk di bulan yang ke-6. Ada banyak cerita bersama dengan Tuhan dalam pelayanan di GKJ Season City. Kami terus berdoa agar kau memberkati gereja kami ya Bapa. Kau berkati para BPJ, hamba Tuhan, tim KU, guru-guru sekolah minggu dari kebaktian 1, kebaktian remaja, on air, YUP, kebaktian kedua, dan juga ibadah sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya sungguh Tuhan berkati gereja kami ini semakin jemaat bertumbuh ya Bapa. Di tengah-tengah kondisi yang sulit mungkin banyak yang mengalami tantangan dalam hidup ini. Dalam pekerjaan ya Bapa, dalam rumah tangga. Tuhan kami berdoa agar kasih Allah melimpah dalam setiap keluarga. Ada pengampunan, saling mengasihi, cinta akan Tuhan. Bahkan Tuhan kuatkan iman di tengah-tengah kondisi yang sulit. Itulah sebabnya Bapak kami berdoa untuk pemerintah kami. Agar pemerintah kami diberikan hati yang bijaksana untuk mengambil setiap keputusan yang ada. Agar pemerintah kami dipakai Tuhan untuk menolong setiap masyarakat Indonesia. Yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak masalah dari segi ekonomi ya Bapak. Tuhan buka jalan Bapak. Beri hikmat Bapak pemerintah kami. Sehingga ekonomi kembali stabil, jemaat bisa berjuang, berusaha, bekerja. Semuanya sehat, semuanya mengandalkan Tuhan dan kami percaya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak tinggalkan, bahkan bersama-sama dengan Tuhan kuat menghadapi berbagai macam tantangan sehingga dunia tahu kami punya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi saya ingin menyapa, apa kabar? Ya, saya ingin menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada? Adakah di sini yang baru pertama kali hadir? Boleh bangkit berdiri. Ya, hari ini sebagian mama-mama semua di on air ya. Karena mereka mengadakan Mother's Day yang tertunda. Harusnya Mother's Day bulan Mei. Jadi mama-mama sebagian ke sana, saya juga baru pulang dari sana ya. Oke, terima kasih luar biasa untuk yang melayani Tuhan hari ini. Yang WL singer, Pak Gembala, pemusik. Ada tarian tadi? Nggak ada tarian yang kolektan, penyambut, multimedia di sana semua. Shese, Kamcia Toto, Sang Ticufu, Tuhan berkati kita semua. Biar tetap semangat ya dalam melayani Tuhan. Dan kita bersyukur tadi acara kebersamaan kita sudah luar biasa. Yang tidak ikut kacian ya. Nah nanti kalau ada next lagi, oke daftar segera. Mungkin kita akan tempat yang lain lagi yang lebih sejuk ya. Nah saudara jangan lupa hari Rabu ada ibadah doa, datang ya yang punya waktu. Harus menyempatkan waktu. Kalau enggak. Siapa di sini yang enggak pernah sama sekali ke kebaktian doa? Yang enggak pernah sama sekali. Enggak usah angkat tangan ya. Dalam hati saya Tuhan. Padahal saya sebenarnya punya waktu banyak banget di rumah ya. Tolong supaya kita menjadi gereja yang suka berdoa ya. Amin. Jangan lupa minggu depan ibadah. Jangan lupa ke gereja bawa teman-teman ya. SMK khususnya ke SMK yang saya mengajar itu Zoom ya, Senin malam ya, jangan lupa. Itu aja pengumuman kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Silakan bagi berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Doksologi. Putra
Jemaat Gereja Kristen Jakarta Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Pulanglah, jadilah berkat di tengah-tengah hidupmu setiap hari. Mintalah Tuhan menyertaimu untuk hidup autentik. Hati yang menyembah, hati yang menyesali, hati yang mau diubahkan. Sehingga semakin hari engkau kedapatan, rindu semakin serupa dengannya. Oleh sebab itu mari arahkanlah hatimu, wajahmu bahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau, kini dan sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai, doa teduh dan sampai jumpa minggu yang akan datang.